Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1925, industri batu bara di Hindia Belanda menghadapi masa sulit. Harga batu bara turun sekitar 1,50 gulden per ton. Hal ini menyebabkan pendapatan tambang milik pemerintah kolonial menurun. Penurunan ini disebabkan oleh persaingan ketat dari batu bara luar negeri atau impor yang harganya lebih murah. Masalah semakin berat karena banyak kapal Belanda yang membawa batu bara dari luar negeri ke Hindia Belanda digunakan sebagai bahan bakar kapal atau bunker kolen. Hal ini membuat penjualan batu bara lokal berkurang drastis, terutama kepada perusahaan pelayaran seperti Packet Fort, yaitu perusahaan yang melayani pelayaran antar pulau yang biasanya menjadi pembeli tetap. Perusahaan pelayaran Belanda juga hampir tidak menggunakan hak pembelian batu bara lokal sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian dengan pemerintah kolonial. Isi kontrak perjanjian tersebut yang seharusnya memberikan peluang bagi batu bara lokal untuk dijual, malah tidak digunakan. Akibatnya, tambang-tambang batu bara pemerintah kolonial tidak mampu mencapai keuntungan seperti pada tahun 1924. Hanya tambang Bukit Asam yang masih menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dikarenakan berkat kualitas batu baranya yang sangat bagus dan mudahnya diekspor ke luar negeri. Namun, secara keseluruhan, tambang batu bara milik pemerintah kolonial pada tahun 1925 diperkirakan tidak akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kita berpindah ke tema lain. Pada tahun 1925, para petani kecil di daerah Pacet dan Cianjur mulai menunjukkan kemajuan dalam bidang pertanian. Mereka membentuk sebuah organisasi penjualan yang dipimpin langsung oleh Dinas Penyuluhan Pertanian. Organisasi tersebut kemudian meraih keberhasilan besar setelah melakukan kerjasama dengan pasar gambir di Waltevreden, Batavia, yaitu sebagai pemasok utama bunga potong maupun sayuran. Produk-produk yang dihasilkan dari daerah Pacet dan Cianjur laku dengan baik di kota, dan banyak pembeli baru yang mulai bermunculan. Kita berpindah ke Bandung. Pada tanggal 10 September 1925, surat kabar melaporkan bahwa wilayah Bandung mengalami musim kemarau panjang yang hampir berlangsung selama 5 bulan tanpa henti. Kekeringan ini berdampak besar pada sektor pertanian. Banyak tanaman yang gagal tumbuh, terutama tanaman kentang adalah yang paling berdampak, dengan sebagian besar hasil panen gagal total. Tidak hanya itu, panen padi juga banyak yang gagal, sama seperti yang terjadi dalam 2 tahun sebelumnya. Meskipun kondisi cuaca sangat kering, para petani tetap berusaha menanam padi pada musim timur atau pada musim kemarau. Namun, usaha mereka tidak berhasil, karena tanaman padi tidak dapat tumbuh tanpa air. Sementara sepanjang tahun 1925, di Bandung sangat jarang turun hujan. Perlu dicatat pula bahwa ramalan cuaca dari observatorium dalam beberapa tahun terakhir mengenai perkiraan curah hujan di musim timur atau musim kemarau tidak pernah terbukti akurat. Akibatnya, banyak petani yang dirugikan karena mengandalkan perkiraan tersebut. Pada tahun ini pun, ramalan cuaca dari pihak observatorium memperkirakan akan turun cukup banyak hujan di musim kemarau di Bandung. Namun kenyataannya di lapangan tidak demikian. Kita berpindah ke Sumatera Barat. Pada tanggal 11 September 1925, sebuah koran memberitakan tentang sekolah pertambangan di Sumatera Barat. Sejak tahun 1916, di Sawalunto, Sumatera Barat, telah berdiri sebuah sekolah pertambangan yang bertujuan untuk melatih tenaga-tenaga calon pengawas tambang. Hingga tahun 1925, sekolah tersebut sebagian besar diikuti oleh pemuda-pemuda pribumi yang berasal dari Padang dan daerah sekitarnya. Namun pada tahun 1925, terlihat bahwa permintaan akan calon pengawas tambang dalam waktu dekat akan melebihi jumlah lulusan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memperluas sekolah tersebut, dengan harapan siswa dari daerah lain di luar pantai barat atau Sumatera Barat juga akan bisa ikut mendaftar. Sekolah ini terbuka untuk semua golongan, baik pribumi maupun Eropa, dan diharapkan nantinya juga ada pemuda Eropa yang mau belajar di sana. Bahkan, sudah ada 2 orang yang tercatat. Pendidikan di sekolah ini berlangsung selama 3 tahun, dan setelah lulus ujian akhir, para siswa berhak diangkat sebagai pengawas tambang. Nilai ijazah yang diperoleh memiliki kekuatan yang setara dengan ijazah serupa di bidang pertambangan lainnya. Direktur Sekolah Pertambangan Sawalunto ini adalah pemimpin tambang Ombilin yang juga berperan sebagai kepala sekolah. Kita berpindah ke tema lain. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mulai menunjukkan minat terhadap pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi.
Salah satu tokoh penting dalam upaya ini adalah Insinyur N.J.M. Taverna, Kepala Penelitian Vulkanologi di Dinas Pertambangan. Ia berangkat cuti ke Eropa menggunakan kapal Prince der Nederlanden dan sempat diusulkan untuk melakukan studi ke Italia dan Amerika Serikat setelah masa cutinya berakhir. Tujuannya adalah untuk mempelajari cara pemanfaatan panas vulkanik menjadi tenaga listrik agar ilmu tersebut dapat diterapkan di Hindia Belanda. Pada masa itu, di Italia, khususnya di daerah Toskana, sudah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit ini menggunakan tenaga uap alami yang berasal dari dalam bumi, dengan sistem pengoboran dan pipa-pipa untuk menyalurkan uap panas. Sementara di Amerika, penelitian serupa juga sedang dikembangkan. Namun masih banyak tantangan teknis yang dihadapi, seperti kerusakan pipa akibat panas dan oksidasi. Rencana perjalanan Taverna juga mencakup kunjungan ke Observatorium Vulkanologi di Hawaii, yang terkenal dengan penelitian gunung berapi di wilayah penghasil gula. Meski demikian, pemerintah kolonial hanya mengizinkan Taverna mengunjungi Italia, dan perjalanan itu dibiayai oleh negara. Dalam laporan itu juga disebutkan adanya rencana pemerintah kolonial untuk mengembangkan energi panas bumi di Hindia Belanda, salah satunya di Gunung Kamojan, Garut. Gagasan ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20 sudah muncul pemikiran untuk memanfaatkan kekuatan alam, khususnya panas vulkanik, sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Kita berpindah ke Jakarta. Pada tahun 1925, terjadi kasus penipuan besar di Pasar Gambir Weltevreden, Batavia, yang merupakan salah satu pesta rakyat paling terkenal di Hindia Belanda. Pasar Gambir setiap tahunnya menjadi ajang hiburan, pameran, dan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan. Namun di balik keramaiannya, muncul sebuah kasus yang melibatkan penjualan tiket palsu dan manipulasi karcis masuk. Sejak hari-hari pertama penyelenggaraan, panitia dan kepolisian sudah mencurigai adanya kecurangan dalam sistem tiket. Meskipun pengawasan telah diperketat, cara penipuan dan para pelakunya sulit diketahui. Baru pada hari Senin, tanggal 7 September 1925, pihak berwenang berhasil mengungkapkan cara penipuan itu dan menangkap para pelaku. Diketahui bahwa beberapa petugas pemeriksa tiket di pintu masuk Pasar Gambir yang bertugas menerima tiket dari pengunjung tidak merobek dan membuat tiket itu rusak seperti seharusnya. Sebaliknya, mereka menyimpan tiket-tiket tersebut dalam keadaan utuh. Tiket-tiket itu kemudian dijual kembali kepada para calok dengan harga yang lebih murah. Sementara mereka sendiri tetap menerima komisi atau potongan keuntungan dari hasil penjualan itu. Banyak pengunjung Pasar Gambir mengaku sering didekati oleh orang-orang pribumi yang menawarkan tiket masuk dengan harga normal sama seperti harga resmi di loket. Hal ini sempat menimbulkan kecurigaan, sebab para calon tidak mungkin menjual tiket dengan harga yang sama tanpa merugi, kecuali tiket-tiket itu mereka peroleh dengan cara yang tidak sah. Akhirnya, pada hari Minggu sebelumnya, kecurigaan tersebut terbukti benar. Awalnya hanya ditemukan kasus kecil, tetapi kemudian pengawasan diperketat tanpa menimbulkan kecurigaan para pelaku. Pada Senin malam, mereka berhasil ditangkap saat melakukan transaksi dalam skala yang lebih besar. Dalam operasi itu, 3 orang Eropa dan 1 orang Ambon yang bekerja sebagai petugas pemeriksa tiket di pintu masuk ditangkap, bersama dengan 18 orang pribumi yang berperan sebagai penjual tiket ilegal. 2 di antara orang Eropa tersebut sudah mengakui perbuatannya, sedangkan 1 orang Eropa dan si Ambon masih menyangkal. Penyelidikan terhadap 18 orang pribumi yang terlibat masih berlangsung ketika berita ini dibuat. Kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan ini tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi diperkirakan mencapai ribuan gulden. Jumlah ini dianggap cukup besar untuk menjadi peringatan agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya di penyelenggaraan Pasar Gambir. Kita berpindah ke Sumba. Pada tahun 1925, Pulau Sumba dilaporkan mengalami wabah malaria yang sangat parah. Wabah ini menimbulkan kondisi kesehatan masyarakat di pulau itu memburuk dan menimbulkan banyak korban jiwa. Meskipun ada sedikit perbaikan, keadaan masih tergolong buruk dan mengkhawatirkan. Pemerintah kolonial melalui Profesor Dr. Radenworth dari Dinas Kesehatan Sipil, BGD, sempat melakukan penelitian untuk mencari penyebab dan cara mengatasi penyakit tersebut. Namun, hingga saat itu, belum ada langkah penanggulangan yang efektif, dan pengobatan hanya mengandalkan obat kina. Pihak berwenang juga sempat mencoba memindahkan penduduk ke daerah pesisir dengan harapan penyakit itu bisa dikendalikan. Tetapi upaya itu justru membuat penyebaran malaria semakin luas. Wabah ini tidak hanya menyerang penduduk setempat, tetapi juga para pegawai Eropa yang bertugas di Sumba. Dalam waktu yang relatif singkat,
Beberapa orang Eropa menjadi korban, termasuk dokter hewan pemerintah kolonial, istri asisten residen, dan kedua anak mereka. Asisten dokter hewan juga meninggal akibat malaria. Setelah itu, dokter hewan pengganti tertular penyakit yang sama. Dan juga, Dr. Kemmerling dari Dinas Pertambangan jatuh sakit parah hingga harus meninggalkan pulau itu. Bahkan, pegawai kehutanan yang sedang dalam perjalanan dinas pun turut terjangkit penyakit tersebut.